Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Septiana Arpen. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Sumatera Barat, program studi Sarjana Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya yang ditunjukkan ke mahasiswa dengan kode STSB KW 016. Sebagai dosen, saya telah melakukan kewajiban dosen Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib. Mata kuliah ini memiliki beban sebanyak 6 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan neonatal. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama dalam pembelajaran meliputi DIE, di antaranya Delivery, Instruction, dan Assessment. Bagaimana saya menerapkannya? Merupakan sebuah proses bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar dapat diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini di mana pencapaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini dari CPL itu menurunkan 4 CPL atau CPMK menurunkan 14 sub CMK. Kemudian dari sub CMK akan distribusikan dalam 14 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Di antaranya yaitu pengetahuan, yaitu menguasai konsep dasar kehamilan kebidanan, serta manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan normal, baik itu dari screening awal, pemantauan secara berkala, dan persiapan persalinan, berdasarkan praktek kebidanan dan etika profesi secara mendalam. Sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Keterampilan umum, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam sebuah pembangunan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah masalah dan komplikasi kehamilan. Keterampilan khusus, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu kebidanan dalam mendeteksi dini masalah, menganalisis komplikasi awal, serta menerapkan keselamatan ibu hamil dan janin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menentukan diagnosis kehamilan, pemeriksaan ANC, screening maternal, dan screening kesejahteraan janin. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan kebutuhan ibu selama kehamilan. CPMK 3, mampu mempraktikkan manajemen asuhan kebidanan dalam menerapkan keamanan fisik dan kesehatan ibu hamil. CPMK 4, mahasiswa mampu memberikan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan yang komplit. Dari CPMK ini diturunkan 14 sub CPMK yang menjadi induk materi pembelajaran atau bahan kajian asuhan kebidanan kehamilan. Sub CPMK 1, mampu menjabarkan konsep dasar asuhan kehamilan. Sub CPMK 2 mampu membedakan dasar diagnosis kehamilan. Sub CPMK 3 mampu menjabarkan komponen dalam memberikan asuhan kebidanan. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan screening resiko maternal dan neonatal selama kehamilan. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan screening dalam kesejahteraan janin dalam kehamilan. Sub CPMK 6 mampu menerapkan ketidaknyamanan pada kehamilan serta perilaku pada perubahan ibu hamil. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan etika kewenangan dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan serta manajemen asuhan pada kehamilan. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan drag and pregnancy. Sub CPMK 9 mampu menjelaskan screening resiko. CPMK 10 mampu menjelaskan manajemen dan administrasi obat yang digunakan selama kehamilan. Sub CPMK 11 mampu menentukan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang mengalami stunting. Pada sub CPMK 11,
saya sudah integrasikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan berada di pertemuan ke-11. Saya akan membahas materi ini pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Sub CPMK 12 menjelaskan persiapan keluarga. Sub CPMK 13 mampu mengimplementasikan persiapan persalinan ibu hamil. Sub CPMK 14 mampu melakukan pemeriksaan kehamilan. Adapun untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan media pembelajaran yang dipakai adalah interaksi langsung, adalah berbasis teks menggunakan grup WhatsApp, menggunakan berbagai macam literatur secara referensi penunjang seperti bahan ajar berupa teks dan format PDF seperti buku dan jurnal terkait materi yang saya sampaikan. File presentasi seperti PowerPoint dan selanjutnya simulasi dan demonstrasi pada pembelajaran praktikum. Komponen sistem interaction yang saya lakukan dalam kelas yaitu Sistem Learning Center, di mana metode pembelajaran mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif, serta kemampuan individu masing-masing. Sistem LLC ada 3 dalam pembelajaran saya, di mana interaksi antara dosen dalam memaparkan materi di dalam kelas dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan serta meminta pendapat kepada mahasiswa. Kedua, small group discussion, bisa dikenal dengan diskusi, merupakan metode yang melibatkan kelompok mahasiswa dan mengajar dengan menganalisis dan mengali terhadap sebuah topik tertentu yang merupakan isu-isu yang di tengah masyarakat. 3. Self-direction learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa membaca dan menghafal membantu ringkasan selanjutnya. Asesmen untuk mengukur kemampuan mahasiswa, penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 5% dan UTS bobot 25%, UAS dengan bobot 30%, praktikum bobot 20%, sehingga totalnya 100%. Hasil asesmen yang saya lakukan, harapan mahasiswa ini dapat mengetahui proses penilaian saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian penjelasan dari RPS mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing dipandu oleh ketua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, ya. Sebelum kita mulai, hadir semuanya, nak? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Silahkan ditandatangani oleh mahasiswa. Untuk itu, sebelum kita mulai, pada pembelajaran pertemuan yang ke-11, sebelumnya Ibu akan mengetahui, menganalisa sejauh mana mahasiswa menganalisis pembelajaran sebelumnya. Nah, siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Uci. Untuk materi yang lalu itu ada sertifikat obat, Bu. Nah, untuk obat yang standar seperti kapsul, sirup, dan juga tablet, itu bisa penyimpanannya di seluruh ruang, tapi jauh dari jangkauan. Lalu untuk obat yang emergency, yang penting itu dipisah di lemari yang lebih ada kuncinya dengan tingkat keamanan, dan kuncinya itu dipegang oleh bidan yang bertanggung. Oke, ya. Siapa yang ingin Mau menambahkan apa yang disampaikan Uci, Bu? Boleh, Nah, silakan. sebelum pemberian obat, kita ada beberapa prinsip benar, yaitu pertama benar pasien. Sebelum diberi obat harus benar pasiennya siapa, dilihat dulu. Selanjutnya ada benar obat yang mau kita beri apakah sudah benar sesuai dengan data pasien. Selanjutnya ada benar dosis. Dosis yang kita beri itu harus benar jumlahnya, takarannya. Lalu ada benar rute. Pemberiannya itu kan macam-macam, Bu. Ada oral, injeksi,
topikal, inhalasi, sama sublingual. Jadi tergantung obatnya mau kayak gimana nih Bu, kita kasihnya lewat mana. Yang terakhir itu ada benar waktu, jadi waktunya tuh harus benar pemberiannya, entah dia sesudah makan, sebelum makan, bahkan berapa kali di pemberiannya dalam sehari itu Bu. Jadi begitu Bu, tambahan dari Kia. Ya, betul semuanya ya dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pembelajaran 10. Nah, sebelum kita masuk materi ini, pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan materi kebutuhan nutrisi dan pencegahan stunting yang dialami oleh ibu selama kehamilan. Baik ya. Nah, apa yang disebut stunting pada ibu hamil? Stunting pada ibu hamil itu pertumbuhan awal janin bergantung sepenuhnya pada asupan nutrisi dari ibu. Jika ibu hamil mengalami malnutrisi atau bisa disebut kekurangan gizi kronis atau anemia, pertumbuhan janin di dalam kandungan akan terhambat. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan bayi lahir dengan BBLR, ya. Kemudian panjang badannya itu di bawah standar rata-rata atau di bawah dikatakan normal. Kemudian itu menjadi akar utama terjadinya stunting. Jadi ibu hamil mengalami malnutrisi, kekurangan gizi, berarti ibunya selama hamil tidak mencukupi asupan gizi yang seimbang. Akhirnya itu yang dikatakan ibu hamil yang mengalami stunting. Nah, berikutnya, mengapa pencegahan dimulai sejak hamil? Nah, tentunya ada beberapa poin. Yang pertama itu sumber utama janin mendapatkan seluruh nutrisi dan oksigen dari tubuh ibu. Jadi kalau misalkan sumber utama apapun yang dimakan oleh ibu akan diserap oleh janin. Ya, yang kedua itu ada risiko yang fatal akan terjadi. Maksudnya itu adalah ibu hamil yang kekurangan gizi, bisa dikatakan anemia atau kurang energi, berpotensi melahirkan bayi yang BBLR. Ya. Kemudian mengapa pencegahan dimulai sejak hamil? Di poin ketiga itu harus bebas asap rokok. Ya, dihindari asap rokok karena dapat mengecilkan seluruh saluran plasenta dan menghambat pertumbuhan janin. Untuk itu kita harus memantau dengan cara mengevaluasinya sejauh mana ibu di rumahnya ada suami yang merokok enggak? Atau dari kakeknya merokok enggak? Kalau di situ kita memantaunya, nah baru kita saluran plasenta akan menghambat pertumbuhan janin. Di sini ada deteksi dini stunting pada ibu hamil. Bagaimana caranya kita mencegah stunting? Itu sejak dalam kandungan janin diberikan asupan gizi yang baik dan seimbang. Gizi yang baik yang seimbang itu dikatakan yang mana makanannya? Ya, 4 sehat atau bisa disebut proteinnya dari hewan, telur, daging, ikan itu harus dicukupi. Kemudian apalagi multivitamin, susu pada ibu hamil. Jika kalau tercukupi semuanya di bagian ini, ibunya tidak akan mengalami stunting. Kemudian poinnya itu ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Mengalami anemia dari mana kita mengetahui ibunya mengalami anemia? Dari pemeriksaan HB. Ya, kalau dikatakan anemia itu kurang dari 11 gram. Jika misalkan tidak anemia lebih dari 11. Kemudian alurnya itu pemeriksaan kesehatan ibu selama kehamilan. Pemeriksaan ibu selama kehamilan secara teori dari Kemenkes diberikan 6 kali kunjungan pada ibu hamil, dimulai dari trimester pertama sampai di trimester ketiga. Ya, secara apanya? Nah, kemudian bagaimana pencegahannya? Berikan ASI eksklusif. Ya, dilanjutkan vaksinasi dan berikan asupan makanan yang seimbang. Vaksinasi ini maksudnya imunisasi dasar lengkap. Dimulai usia 0 sampai 9 bulan. Vaksinasi ini dari imunisasi dasar lengkap. Nah, kalau tidak mencukupi vaksinasi akan terjadi infeksi pada bayinya. Misalkan infeksi paru-paru, diare,
Ini anak, kalau ibunya stunting, anaknya juga mengalami stunting juga karena pertumbuhan otaknya akan terhambat juga, badannya akan terhambat juga. Kemudian jangan biarkan anak mengalami sakit pada infeksi. Itulah caranya kita melakukan pencegahan stunting pada ibu hamil. Sekarang kita masuk ke deteksi dini pada ibu hamil. Ada 4 komponen ya nak ya, ada 4 komponen. Yang pertama itu lingkar lengan atas atau bisa disebut dengan lila. Ya, ini akan kita masuk ke materi yang mana sih ya pengukuran lila pada praktikum nantinya. Dan sampai mana pengukuran lila, di mana ditentukan, berapa hasilnya, nanti kita akan di praktikum. Di lila batas normalnya adalah 23,5 cm pada ibu hamil. Kalau kurang dari 23,5 itu dikatakan ibu yang mengalami stunting dan cek ya. Kemudian ini adalah kadar hemoglobin atau bisa disebut HB. HB dikatakan HB kurang pada ibu hamil kurang dari 11 gram. 11 gram. Lebih dari 11 gram tidak mengalami anemia pada ibu hamil. Kenapa ini penting? Kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan harus dipantau berkala sesuai dengan indeks massa tubuh atau bisa disebut IMT. Dari mana kita mengetahuinya? Dari format pengkajian atau screening yang kita lakukan, kita pantau juga ibu sebelum ibu melakukan pemeriksaan berat badan ibu sebelum hamil berapa, saat hamil berapa, jadi bisa kita menjumlahkan berapa. Tapi kalau misalkan kurang dan sama, itu wajib kita melihat memantau secara berkala. Nah, kita masuk ke tinggi fundus uteri. Pemeriksaan fisik perut untuk memastikan ukuran janin sesuai dengan usia kehamilan. Ya, kalau misalkan ada usia kehamilannya, perut ibunya masih tidak terlihat dengan usia kehamilannya, tidak sesuai, wajib kita melakukan evaluasi lagi, melakukan pencatatan. Oh, ini pada tinggi fundusnya tidak sesuai dengan batas normal. Untuk itu, sebagai tenaga kesehatan harus memantau dengan secara screening. Screening itu adalah secara AAA. Pemerintah sudah mewajibkan pemeriksaan di puskesmas, di tiap-tiap puskesmas dengan cara apa? Yang pertama dengan cara screening, ya, asuhan yang kita berikan sampai berapa nutrisi yang dimakan, terus apa yang dikonsumsi obat-obatannya. Jika misalkan obat-obatannya seperti tablet Fe, apalagi asam folat, kalsium tidak diminum, akan berdampak pada stunting. Kemudian screening yang kita lakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu ada beberapa komponen juga. Nah, HB, protein urin, glukosa urin, apalagi golongan darah, ya, itu harus kita periksa lagi yang berapa untuk AAA. Di mana kita harus pemeriksaan AAA? Pada trimester pertama itu wajib melakukan screening. Misalkan sudah dilakukan screening, terdapat ibunya stunting, itu harus dipantau melalui kader dan bidan desa. Ya, kita lanjut. Itulah deteksi dini pada ibu hamil. Nah, strategi pencegahannya. Ya, strategi pencegahannya. Pemeriksaan rutin ANC. Ada 3 standarnya. Yang pertama dari Kemenkes minimal melakukan 6 kali pemeriksaan selama kehamilan dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Itu secara Kemenkes. Tetapi kalau misalkan ibunya mengalami resiko lebih dari 6 kali pemeriksaan, artinya kita harus memantau terus bagaimana supaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Nah, selanjutnya itu skripsi USG. Minimal 2 kali pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, baik itu secara puskesmas atau cek fisik janin. Cek fisik janin itu dari palpasi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Baru kita menentukan. Kemudian itu konseling gizi. Konseling gizi, seorang bidan harus memanfaatkan kunjungan ANC untuk mendiskusikan keluhan nafsu makan dan pola makan. Sehingga ini kita harus mendiskusikan keluhan nafsunya bagaimana. Saat dia misalkan nih morning sickness keluhan nafsu pasti ada kan? Pasti ada. Kemudian pola makannya bagaimana? Tidak teratur atau menurun. Kalau misalkan keluhan nafsu dan pola makannya tidak teratur, akhirnya kenapa jadinya? HB-nya akan turun, pasti turun. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memantau juga, misalkan nih HB-nya udah 10. Nah, harus di pemeriksaan 2 minggu atau 1 bulan, dipantau juga HB-nya. Apakah ada peningkatan atau tidak? Kalau tidak ada peningkatan, wajib kita memantau secara berkala door to door, rumah ke rumah, untuk mendekati kadar untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah. Ya, kemudian kita sebagai tenaga kesehatan juga melakukan semacam kunjungan pada ibu hamil pada kasus KEK, mengadakan kelas ibu hamil. Nah, mengadakan kelas ibu hamil dengan adanya cara penyuluhan seperti screening, pengetahuan dan penyuluhan bagaimana caranya pola makan yang gizi seimbang, terus apalagi fisik dan mental ibu selama kehamilan, hormon ibu selama kehamilan. Kalau itu terhambat, berarti itulah yang terjadi masalahnya. Senam hamil, itu wajib juga pemantauannya. Untuk itu, sebagai bidan harus melihat bagaimana pasiennya yang kita kunjungi, ibu hamilnya sehat atau tidak. Kalau sehat ibunya, sehat juga bayinya. Ya, kita lanjut untuk strategi pencegahan, memenuhi nutrisi mikro dan makro. Nah, apa itu beberapa komponen juga? Disiplinku ini adalah konsumsi makanan gizi seimbang kaya dengan protein, baik itu hewani, ikan, telur, dan daging. Kemudian pemberian tablet FE. Tablet FE ini harus diberikan 90 tablet selama kehamilan. Gunanya mencegah anemia pada ibu hamil. 90 tablet ini tidak boleh putus-putus dalam 3 bulan berturut-turut. Ya, kemudian asam folat dan kalsium memberikan perkembangan sistem saraf otak janin dan pembentukan tulang. Banyak yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ibu yang mengalami kesulitan ekonomi tidak mampu untuk membeli multivitamin asam folat dan kalsium. Kita masuk ke akses air bersih. Akses air bersih ini menjaga sanitasi. Sanitasi ini ke arah mana kita melihat? Sanitasi ini dilihat dari kamar mandinya. Jauh nggak kamar mandinya dari rumah ke kamar mandi? Atau sanitasinya memang airnya bersih tidak? Airnya keruh, airnya berbau, tercemar, jadi infeksi yang berulang akan menghambat kepada infeksi seperti ISK, infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Ya, selanjutnya dari pemaparan kita pada hari ini, ya, pemeriksaan antenatal dilakukan pemeriksaannya sebanyak 6 kali kehamilan selama kehamilan, baik itu dari trimester pertama dan trimester ketiga, ya, sebanyak 6 kali ya nak ya. Kalau misalkan terjadinya resiko lebih dari 6 kali. Kemudian kunjungan dokter spesialis itu harus, misalkan ibunya sudah mengalami stunting nih nak, kita sebagai tenaga kesehatan udah mengupayakan
semaksimal mungkin kita lakukan rujukan. Kenapa menggunakan rujukan? Untuk menekan angka kematian bayi dan kematian ibu. Ya, BBLR. Itu yang harus kita waspadai. Nah, kunjungan dokter spesialis ini dilihat dari apakah pembentukan otaknya sudah sempurna atau tidak. Panjang badannya pendek atau tidak. Sesuai nggak normal. Terus kebutuhan DJJ-nya gimana? Normal atau tidak? Frekuensi air ketubannya normal atau tidak? Nah, dari pemeriksaan spesialis harus dilakukan secara berkala juga. Yang ketiga, yang menggunakan air bersih dan sanitasi yang layak untuk menghindari risiko bakteri membawa penyakit kepada ibu hamil. Selanjutnya, hindari asap rokok karena dapat mengganggu aliran oksigen ke janin. Selanjutnya, aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan itu secara berolahraga. Dan menjaga, ini gunanya aktivitas fisik ringan menjaga kebugaran tubuh ibu. Sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyampaikan sejauh mana mahasiswa mengetahui dari hasil pemaparan saya ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Sebelumnya izin Ibu, perkenalkan nama saya Intan Mani Citra. Saya akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaan saya, apakah stunting itu berpengaruh kepada orang tuanya yang pendek? Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Berpengaruh sekali. Jika misalkan dilihat lagi usia ibunya berapa, kebiasaan ibunya di rumah bagaimana, apakah pola makannya seimbang atau tidak, apakah ibunya tidak memberikan makanan 3 kali sehari dibandingkan ibu lebih dominan memberikan snack. Ditambah lagi dominannya ibu dari orang tuanya pendek juga, berkesinambungan dia. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tanya Bu. Oke, silakan. Izin bertanya Bu, bagaimana Bu jika ibu hamil yang berat badannya itu tidak naik secara drastis Bu, apakah akan berpengaruh kepada janinnya Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Berpengaruh sekali. Kenapa berpengaruhnya? Pas kita pemantauan dari asap rokok yang Ibu sampaikan tadi, asap rokok jika kan dari ayahnya mengalami asap rokok, itu akan berpengaruh juga. Kemudian ada ditemukan satu rumah ada 4 kakak. 4 kakak, kakeknya mengalami infeksi paru-paru dan sirkulasi udaranya tidak memadai. Akibatnya kalau misalkan dari 4 kakak di dalam itu akan berpengaruh juga. Apalagi pola nutrisinya dari ibunya yang akan diberikan tidak akan berdampak pada pola pertumbuhan pada janinnya. Bagi faktor ekonomi, beban mental dan fisiknya psikis dari suami, ada juga yang mengalami kasus KDRT juga. Ya, oke, sudah jelas semuanya? Sudah Bu. Baik, karena sudah selesai pada pertemuan pada hari ini, mungkin ada tugas individu yang Ibu berikan. Tugas individu nanti ini silahkan dicatat atau Ibu berikan melalui via grup WhatsApp kita seperti biasa. Nanti bisa dilihat secara individu bagaimana mahasiswa menganalisis secara sendiri. Analisislah sendiri dikaitkan dengan buku dan jurnal. Silahkan dikumpulkan di minggu depan. Ibu akhiri pada penjelasan ini pada pertemuan yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian video rekaman saya dalam proses pelajaran. Semoga adanya video ini bisa mempertimbangkan yang baik proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya Rati Septiana Arpen mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.